Belum berhenti di kegiatan pertemuan dengan penyuluh pertanian dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, dalam kegiatan studi banding kali ini, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Blitar juga mengajak para penyuluh pertanian berkunjung ke Balai Penelitian Tanaman Sayur Balitsa Kementerian Pertanian di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Rabu 27 Maret. Masih sama dengan hari sebelumnya, kunjungan ini juga diikuti sebanyak 73 petugas penyuluh pertanian, didampingi Koordinator Jabatan Kelompok Fungsional Penyuluh Pertanian, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, serta sejumlah pejabat fungsional lingkup Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar. Itu dibagi oleh dua sungai Berantas, itu yang kondisi daerahnya sangat berbeda, yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan. Di mana Blitar Utara itu dengan kondisi alam itu sangat subur, bahkan air itu sepanjang tahun bisa mencukupi kebutuhan dari sektor pertanian dan lain-lainnya. Tapi untuk Blitar Selatan ini adalah kondisi alamnya adalah kondisi yang tandus beraturan dan sebagian daerahnya itu tidak kecukupan air, sehingga ini sangat butuh suatu semangat dan tekad dari para petani untuk menggunakan Blitar Selatan. Namun demikian Bapak, dengan kerja keras antara teman-teman gubernur dan dinas dan juga petani yang ada di Blitar Selatan, perkembangan pertanian itu tidak kalah dengan yang ada di Blitar Utara. Jadi Blitar Selatan yang notabene itu adalah kondisi alamnya itu adalah marginal dengan air yang sangat terbatas. Kalau demikian akhir-akhir ini perkembangan pertanian sangat mengembirakan, sangat bagus sekali. Jadi yang di sana semula itu tanahnya ada tanah dan harus bisa ditangani oleh tanaman singkong, bahkan nanti kemudian ini jagung. Sekarang itu sudah berkembang sayur-sayuran, bahkan untuk cabai itu kita menjadi barometer di Jawa Timur untuk stok nasional. Kehadiran rombongan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar di Balai Penelitian Tanaman Sayur Balitsa Kementerian Pertanian di Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini pun disambut baik oleh Kasubag Tata Usaha Balitsa dan beberapa staf Balitsa. Terima kasih. Tentunya kami sangat bangga ya dengan kehadiran ini bapak-bapak dari Dinas Pertanian Kabupaten Blitar yang di dalamnya ada penyuluh dan lain sebagainya. Ini yang tentunya yang kami harapkan semua informasi teknologi yang didapat dari Balitsa itu bisa sampai ke para pengguna, khususnya para petani di wilayah Blitar. Sebab bagaimanapun juga percuma kami melakukan penelitian tanpa dimanfaatkan oleh para penggunanya. Itulah harapan kami dengan adanya ini. Sebab meskipun ini sebetulnya kami ada usaha untuk diseminasi penyampaian informasi yang didapat dari Balitsa ini, tetapi kami kan terbatas. Betul. Terbatas waktu, terbatas SDM, terbatas dananya pun. Nah, sehingga kalau ada proaktif seperti ini kami sangat bangga sekali. Itulah harapannya. Mudah-mudahan
ke depan kita yang sekarang notabene masih impor beberapa komoditas ini ke depan bisa terkendalikan gitu ya. Dipecahkan dengan pelaku-pelaku agribisnis. Yang keduanya, insya Allah kalau sudah melakukan atau menggunakan teknologi yang dihasilkan dari teknologi yang terkini, itu kesejahteraan petani akan meningkat. Di hadapan puluhan petugas penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, Mastur Kasubag Tata Usaha Balitsa Lembang Kabupaten Bandung Barat menyampaikan bahwa Balai Penelitian Tanaman Sayur Balitsa Kementerian Pertanian di Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat merupakan salah satu balai penelitian yang ada di Indonesia yang membudidayakan segala jenis tanaman sayuran. Ia juga mengungkapkan bahwa Balitsa bisa dijadikan sebagai tempat yang layak untuk menimba ilmu dan wawasan tentang tata cara budidaya sayuran dengan praktis dan memudahkan petani. Tanaman buah-buahan subtropik, ya itu ada Balitjastro, dan tanaman jeruk ya, itu tanaman untuk buah-buahan tropis di daerah Batu. Sedangkan untuk tanaman buah-buahan subtropisnya ada di Sumatera Selatan. Lebih lanjut, Mastur menyampaikan bahwa sesuai pemaparan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, Blitar sangat berpotensi untuk pengembangan tanaman sayur, seperti halnya tanaman cabai, sehingga pihaknya pun siap berbagi ilmu dengan teknologi yang praktis. Sama, jadi cabai umur 40 hari atau 1 bulan baru dimasukkan ke panen cabai. Jadi nanti begitu cabai bawang merah dipanen, cabai mulai berbuah. Sama ini juga mungkin itu dari segi umur. Lalu di samping itu kita lihat juga nanti interaksi antara bentuk OPT. Pemirsa, melihat inovasi yang telah banyak dilakukan oleh para petani di Kabupaten Blitar, salah satunya dengan menanam tanaman produktif, Bupati Blitar Yanto mengapresiasi hal tersebut. Baginya, dengan begitu maka para petani Kabupaten Blitar sudah mulai bergerak ke arah yang lebih modern. Justru sekarang masyarakat Blitar Selatan sudah bergeser. Jadi tanaman-tanaman pertanian yang dia tanam sudah mengarah kepada tanaman yang produktif ya. Antara lain sekarang Anda lihat 1 tahun masyarakat sana itu bisa menanam 3 kali, yaitu jagung, kedelai, dan lombok. Ya, jagung, kedelai, lombok itu 1 tahun sudah bisa panen. Terus di beberapa titik justru melon, ini bagus sekali. Padahal beberapa tahun yang lalu pada saat masih saya jadi birokrat tugas di selatan itu, mereka itu hanya tanaman tela singkongnya aja, sehingga mereka sehari-hari makanannya tiwul. Tapi sekarang tiwul itu hanya untuk tombok kangen, ya, sehari-hari sudah beras seperti kita-kita. Dari hasil kunjungan di Balitsa, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar ingin Kabupaten Blitar menjadi sentra penghasil sayur dengan cara mendorong masyarakat untuk mau menanam sayur. Hal tersebut dirasa akan menjadi gebrakan tersendiri untuk kemakmuran para petani. Terima kasih terkait dengan Balitsa itu sendiri. Memang Balitsa ini adalah suatu badan milik pemerintah atau kementerian yang dikembangkan khususnya untuk Balitsa ini adalah untuk pengembangan komoditas sayur-sayuran, di mana fasilitas yang ada di Balitsa ini sangat besar sekali dan kemungkinan bisa kita adopsi seperti adanya laboratorium untuk pengembangan baik itu budidaya, laboratorium tanah dan pasca panen di sini ada semua. Dan juga di sini dikembangkan komoditas-komoditas horti seperti sayuran terutama itu mulai dari tanaman sayuran dataran tinggi maupun sampai ke dataran rendah seperti contohnya untuk kentang dan juga untuk gobis dan juga bawang merah, bawang putih dan sebagainya itu dikembangkan di sini.
dan itu ada hasil dari rekayasa genetika yang dilakukan oleh Balitza, sehingga untuk menemukan varietas-varietas baru yang akhirnya itu bisa mendapatkan varietas yang betul-betul mempunyai nilai produktivitas yang tinggi dan ekonomi yang bagus. Pak, ini tadi kayak Blitar saja itu sudah dibagi 2 wilayah yang sangat berbeda ya. Dipetakan tadi, tadi yang selatan, utara, yang selatan, yang satu bagian itu daerah subur, sedangkan yang satu lagi daerah kurang subur atau daerah marginal. Ini sebetulnya kalau di kacamata kami tidak ada bahasa tanah subur, tanah marginal, tidak subur gitu ya. Ini semuanya adalah tantangan buat kita semuanya. Nah, sebab yang tidak subur adalah tantangan bagaimana agar tanah tersebut bisa kondusif dan kondusif untuk ditanami komoditas tanaman sayuran. Itu mulai dari bagaimana cara mengelola perairan, bagaimana mengelola tanah, bagaimana mengelola ekosistem. Nah, itu seperti itu. Jadi ini semuanya tantangan, malah merupakan semuanya kalau lihat ke saya kebetulan yang sudah melihat di Timur Tengah, contoh Arab lah. Tanah Arab kalau menurut kita kan katakan itu tanah tidak subur, tapi nyatanya ya gitu ya. Tapi ternyata sekarang luar biasa. Tak hanya mengapresiasi para petani yang ada di wilayahnya, Bupati Blitar Rianto juga sangat berterima kasih atas upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, salah satunya dengan mengajak puluhan petugas penyuluh pertanian di Kabupaten Blitar untuk mengikuti studi banding di Kota Bandung dan kunjungan ke Balai Penelitian Tanaman Sayur Balitza Kementerian Pertanian di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini. Ya, saya menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pertanian bersama jajarannya, berarti sampai ke bawah Mati Tani, PPL, sama P3K. Jadi tenaga-tenaga penyuluh yang kontrak ya, ini peranannya cukup besar sekali. Dan di komunikasi kerjasama dengan teman-teman Gakpotan cukup bagus. Inilah yang tentunya memperlancar program pemerintah masuk kepada petani.